Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada tanggal 21 November 2024 kemarin, untuk pertama kalinya, rangkaian rudal atau misil menghujam Dnipro, Ukraina, meluncur dengan penampakan super sangat eksotik. Bagaimana tidak, rangkaian hulu ledak misil tampak menghujam bumi layaknya melewati lorong atmosfer. Super sangat cepat, bak serangan alien ke bumi. Video tersebut cukup menggemparkan dunia maya, apalagi diketahui senjata tersebut telah dikonfirmasi oleh Vladimir Putin sebagai salah satu rudal terbaru Rusia yang bernama Oresnik. Tak pelak, berbagai komentar berseliweran baik pro dan kontra. Ada yang menganggap hal yang dilakukan Rusia adalah aksi keji dengan menggunakan sipil dan Ukraina sebagai uji kelinci percobaan untuk senjata terbarunya. Dan yang lainnya ada yang takjub melihat kecepatan hypersonic misil tersebut saat menghujam bumi. Bahkan mereka mengandai-andai entah apa yang akan terjadi jika senjata tersebut membawa muatan hulu ledak nuklir. Dengan kecepatan seperti itu, tampaknya senjata tersebut akan mustahil untuk diintersep oleh sistem pertahanan udara sebelum menghujam bumi. Ya, Oresnik memang super cepat. Misil ini mampu melaju 3,74 km per detik atau lebih dari 11 Mach, sekitar 13.500 km per jam. Meski sebenarnya untuk tingkat kecepatan diketahui Rusia masih memiliki beberapa rudal hypersonic yang lebih cepat. Sebut saja Hypersonic Avangard yang mampu melesat hingga 25 Mach dan Zircon dengan kecepatan hingga 9 Mach. Kemudian Kinzhal mampu berakselerasi hingga 10 Mach. Namun diketahui Oresnik sebenarnya bukan seperti misil hypersonic di atas, di mana misil-misil hypersonic seperti Avangard, Zircon, dan Kinzhal umumnya merupakan misil yang terbang rendah dengan jangkauan terbatas tingkat menengah. Namun Oresnik berbeda. Bahkan Oresnik memiliki karakteristik balistik layaknya ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile. ICBM merupakan rudal balistik antar benua, di mana ICBM umumnya memiliki jangkauan di atas 6.000 km dengan jalur trajektori busur hingga keluar atmosfer. Pada fase tersebut, ICBM sebenarnya mampu melaju lebih cepat daripada rudal hypersonic manapun, bahkan di atas 20 Mach. Pembeda utama ICBM dan hypersonic missile adalah bentuk trajektori atau lintasan juga daya jelajah. ICBM terbang membusur menembus atmosfer sebelum akan masuk kembali ke atmosfer bumi. Setelah melepaskan badan misil dan menyisakan rangkaian hulu ledak yang akan otomatis menghujam dengan kecepatan hypersonic ke bumi. Dan diketahui misil Oresnik sebenarnya merupakan quasi balistik atau misil yang mirip dengan ICBM, tapi sebenarnya bukan ICBM. Lebih tepatnya adalah IRBM atau Intermediate Range Ballistic Missile dengan jangkauan sekitar 5.000 km. Meski diketahui jangkauannya lebih rendah daripada ICBM Rusia lainnya yang umumnya berada di atas 11.000 km. Tapi jangkauan ini sudah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Eropa. Dengan kecepatan hypersonic di atas 8 Mach, rudal-rudal jenis ini, baik ICBM, IRBM, MIRV, akan sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional karena kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada kecepatan suara, yang tentunya rudal-rudal tersebut akan sangat mengerikan jika mengakomodasi hulu ledak nuklir. Dan tahukah Anda, meski umumnya sangat sulit untuk membendung hulu ledak ICBM yang telah masuk ke atmosfer pada fase terakhir sebelum kemudian menghujam target tujuan di bumi. Diketahui sebenarnya ada konsep ABM atau anti-ballistic missile yang digadang-gadang mampu mengantisipasi misil-misil yang meluncur di atas kecepatan 15 Mach. Meski untuk saat ini apakah sistem balistik tersebut telah berhasil dibuat atau masih ada pada skala konsep. Ya,
ide ABM revolusioner untuk mencegat misil dengan kecepatan di atas 15 atau 20 Mach. Tentunya harus menggunakan kecepatan cahaya. Model ini diketahui telah coba dibuat oleh Amerika Serikat, di mana mekanismenya menggunakan semburan sinar X ultra kuat untuk menyambar target misil-misil berkecepatan hypersonik. Karena konsep tersebut wajib menggunakan semburan sinar X ultra kuat juga neutron-neutron berenergi tinggi. Artinya, misil pertahanan tersebut juga bekerja dengan mekanisme ledakan nuklir. Karena satu-satunya cara untuk menghasilkan hamburan sinar X energi tinggi dan neutron cepat adalah melalui ledakan nuklir, yang artinya anti balistik ini pasti berukuran besar. Namun, berbeda dengan konsep bom hidrogen teler ulang pada senjata nuklir umum yang menggunakan reaksi fisi dan fusi. Misil nuklir ABM Intercept ini hanya akan bereaksi secara fisi, khususnya untuk menciptakan hamburan sinar X dan neutron energi, di mana nantinya pada hulu ledak temper uranium 238 akan dikurangi dan akan ditambah dengan lebih banyak tritium yang nantinya akan meningkatkan suhu ledakan, di mana selubung plasma singkat akan tercipta. Namun karena sinar X menggunakan kecepatan cahaya, maka ionisasi partikel pada plasma akan melontarkan sinar X dan neutron terlebih dahulu sebelum plasma mengembang. Gelombang kejut sinar X dan neutron inilah yang nantinya diharapkan akan menembus dan kemudian melumpuhkan inti hulu ledak nuklir lawan sebelum hulu ledak tersebut akan sampai di target tujuan. Namun meski begitu, konsep seperti ini sangat sulit untuk diakomodasi karena sistem pertahanan seperti ini akan memakan biaya puluhan miliar dolar. Karena ledakannya yang dapat menciptakan sinar X energik hanya dapat terbentuk dalam ledakan di atas 600 kiloton hingga 1 megaton. Selain itu, menurut beberapa pengamat Amerika Serikat, sistem ini diketahui akan kesulitan seandainya musuh seperti Rusia kemudian meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan banyak misil umpan atau perisai atau hulu ledak nuklir dengan manuver tingkat tinggi. Yang artinya, untuk saat ini memang sepertinya cukup sulit untuk mengatasi ICBM atau hypersonic missile yang memiliki kecepatan ultra tinggi. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme misil-misil ultra cepat, juga tentang metode antisipasinya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari orbit bumi mengabarkan